Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus. Selamat hari Sabat, hari Minggu. Baik Bapak Ibu Saudara yang bergabung di ruang Zoom maupun channel YouTube Menara Doa Segala Bangsa. Kita bersyukur kalau kembali malam hari ini kita boleh ada di hadirat Tuhan untuk kita datang mencari hadiratnya, wajahnya, dan kita mau memberikan pujian dan sembah bakti kita kepada Tuhan di hari Minggu, hari Sabat ini. Kita akan masuk dalam firman, dan waktu selanjutnya kami silakan kepada hambanya. Salam sejahtera ya Bapak Ibu Saudari. Haleluya, puji Tuhan. Terima kasih waktu dan kesempatannya Bapak Pendeta Yeskiel Hebron yang sudah memberikan saya waktu untuk memberitakan kabar baik di layar Zoom MDSB yang ada. Dan salam kenal bagi Bapak Ibu Saudari, bagi Anda yang belum mengenal saya, yang lain sudah mengenal saya. Nama saya Chris David Paendong, saya domisili Manado, saya memiliki 4 orang anak dan seorang istri, keluarga yang tetap menjadi pendoa bagi negeri, bagi bangsa, dan keluarga yang memberikan diri untuk melayani Tuhan Yesus Kristus sampai hari ini. Dan saya bersyukur Tuhan masih memberikan saya waktu kesempatan memberitakan kabar damai sejahtera bagi orang-orang yang belum sama sekali mengenal pribadi Yesus, belum sama sekali tersentuh dengan firman Tuhan, karena itulah panggilan saya, kerinduan saya memberitakan kabar baik lebih dan lebih lagi, bukan berbicara tentang badan organisasi secara lembaga kekristenan, tetapi saya punya kerinduan di dalam panggilan, saya menjangkau orang-orang yang khususnya belum terjangkau. Mungkin Bapak Ibu Saudari bertanya apakah saya punya background-nya seperti demikian, apakah saya agamanya, pembawaannya bukan demikian. Saya Kristen, tetapi saya mempelajari kebenaran firman Tuhan yang harus saya jangkau, Anda jangkau, kita semua jangkau adalah yang belum terjangkau. Amin. Haleluya. Mereka yang belum tersentuh dengan firman Allah. Disitulah Tuhan memanggil saya untuk melayani dengan pekerjaan-pekerjaan Tuhan tersebut. Saya berdomisili di suatu gereja Pentakosta yang ada di Indonesia, dan bersyukur puji Tuhan sampai hari ini dipercayakan menjadi koordinator rohani di bagian pelayanan untuk pergerakan Tuhan di Indonesia dan beberapa negara yang sudah menjadi partner dan mitra kerja sampai hari ini. Dan Bapak Ibu Saudari, kabar baiknya bagi Anda dan saya, Tuhan punya kerinduan yang sama. Dia ingin mencurahkan rohnya yang luar biasa agar Anda menjadi gereja yang penuh dengan kepenuhan Allah, yang memiliki panggilan-panggilan sesuai dengan apa yang Allah pilih dalam hidup Anda. Seperti tadi yang saya lihat visi misi, di mana ada 5 jawatan Allah, pekerjaan Tuhan yang sedang dipersiapkan bagi gereja Tuhan, bagi anak-anak Tuhan, yang untuk menjadi prajuritnya Allah, memenangkan banyak jiwa, bahkan menduduki kota negeri bangsa. Haleluya, luar biasa sekali. Bapak Ibu Saudari, saya rasa itu cukup perkenalan profil saya. Kalau Anda ingin melihat lebih lanjut tentang profil pelayanan yang Tuhan percayakan kepada saya, Anda bisa masuk di web kami, Anda bisa masuk juga di situs media online saya, Chris David. Anda bisa melihat di situ, Anda bisa lebih mengenal saya secara pribadi dan pelayanan. Namun di waktu yang kesempatan diberikan di malam hari ini, saya rindu untuk memberitakan kabar baik, kabar kemenangan bagi Anda dan saya lebih lagi. Amin. Bapak Ibu Saudari, di sini ada orang-orang yang saya kenal, ada jemaat-jemaat ibadah pelayanan yang ikut juga dan hamba-hamba Tuhan. Maaf Bapak Pendeta Yeskiel Hebron, kami telat sedikit sebab kami barusan selesai ibadah virtual juga, dan puji Tuhan kita sama-sama bisa bertatap muka di media Zoom yang ada. Ya, terima kasih. Terima kasih buat Ibu Lenda. Ini luar biasa, kita ketemu sudah bertahun-tahun lamanya. Ketemu di media virtual ini luar biasa. Saya percaya media ini adalah persekutuan tubuh Kristus yang akan menjangkau negeri bangsa kita, kota kita. Amin. Haleluya. Bahkan bangsa-bangsa, kata firman Tuhan.
Ini hebat, luar biasa. Haleluya. Haleluya. Jadi bangga buat kita semuanya, anak-anak Tuhan. Bagaimana satu kehormatan besar Anda dan saya bisa berdiri bagi negeri, kota bangsa kita, bahkan bangsa-bangsa untuk memuliakan Tuhan. Amin. Bapak Ibu Saudari, tidak berlambatan untuk saya akan memberitakan kabar baik. Ada satu pesan Tuhan bagi Anda dan saya percaya pesan Tuhan itu bukan hanya sekedar untuk kita mendengar, memperhatikan, menyimak, tetapi untuk kita hidupi juga. Amin. Alkitab mengatakan dalam Yakobus 1 ayat 22, ada hal yang penting di dalam diri Anda dan diri saya untuk hidup di dalam perkara-perkara roh Allah. Ini media virtual Zoom MDSB, saudara, Bapak Ibu yang saya kasih. Ini bukan media yang sembarangan di dalam satu publikasi pelayanan pekerjaan Tuhan. Ini berbicara tentang perkara-perkara kehadiran Tuhan untuk dikerjakan. Amin. Ini media yang luar biasa sekali. Media akan menjangkau, yang akan melakukan perkara-perkara hebat yang mempersiapkan prajurit Tuhan. Bapak Ibu, mari Anda lihat, perhatikan di tema ini malam hari ini sesuai dengan apa yang saya sudah konfirmasi kepada bagian publikasinya. Nah, terima kasih Bapak Benyamin Luki, Tuhan Yesus memberkati hamba Tuhan tersebut. Sesuai temanya malam hari ini saya akan berbicara tentang kemerdekaan, kemenangan, Bapak Ibu Saudari, dan kita sama-sama tahu arti sebuah kemenangan di dalam Kristus adalah mutlak. Anda dan saya sudah ditebus dengan darahnya Yesus Kristus Tuhan. Amin. Tidak ada yang bisa mengganggu gugat. Namun di dalam penebusan itu, Bapak Ibu Saudari, ada arti yang lebih besar lagi. Ada sebuah arti bahasa yang lebih dalam. Dan sayang, ada begitu banyak orang Kristen, bahkan hamba Tuhan, yang tidak mau masuk lebih dalam lagi tentang pengertian daripada bahasa ini. Bahasa yang disebut dalam bahasa versi aslinya adalah eleutheria, di mana Anda memiliki hak kebebasan kemenangan yang luar biasa. Bukan hanya sebatas di dalam keselamatan memiliki Kristus, Yesus Tuhan Juru Selamat, tetapi lebih ke dalam lagi. Karena itu mari kita simak dengan roh di dalam diri Anda, dalam diri saya, agar kita tetap terkontak dengan manifestasi Roh Kudus Allah, surga turun ke bumi. Amin. Firman yang Anda dengar adalah surga turun ke bumi. Jadi firman yang Anda simak dari hamba-hamba Tuhan, dari MDSB adalah surga turun ke bumi. Itu kata firman Tuhan. Surga turun ke bumi. Itu adalah kebenaran firman-Nya. Karena firman adalah Allah. Yohanes 1 ayat yang ke-1. Surga turun ke bumi. Allah turun ke bumi. Pada waktu Anda mendengar firman Tuhan, surga sedang bermanifestasi. Pada waktu Anda merespon menindakinya, kuasa Allah sedang berperkara. Amin. Haleluya. Itu perkaranya. Mari kita lihat, kita perhatikan di dalam kitab 2 Korintus 3 ayat 17. Ayat firman ini sudah tidak asing bagi pendengaran orang Kristen tentunya. Mari lihat, perhatikan firman-Nya berkata apa. Kita lihat, perhatikan firman-Nya. Alkitab berkata demikian, kalau Anda menemukannya kita bisa terlibat bersama. Firman adalah otoritas Allah yang sangat luar biasa, yang menumbuhkan iman Anda dari setiap pendengaran. Amin. Roma pasal 2 ayat 17 katakan demikian. Mari kita lihat firman-Nya. 2 Korintus 3 ayat 17. Alkitab berkata, 2 Korintus 3 ayat 17. Mari kita terlibat, Bapak Ibu Saudari. 2, 3. Sebab Tuhan adalah roh, dan di mana ada roh Allah, di situ ada kemerdekaan. Amin. Haleluya. Saudara, firman ini sangat singkat dan untuk diperhatikan, dilihat secara teologi kita mudah untuk dicerna, tetapi secara roh kita ini lebih dalam lagi. Amin. Secara asumsi logika daripada manusia Kristen, orang percaya, ini mudah untuk dicerna. Tetapi ada rahasia yang lebih dalam lagi di dalam perkara firman Tuhan ini. Kalau kita menyelaminya lebih dalam dengan roh Tuhan di dalam diri kita. Lihat, perhatikan baik-baik kata, sebab Tuhan adalah roh. Anda tahu bahwa kita berkomunikasi dengan Tuhan dalam sikap doa, sikap penyembahan, merenungkan firman, itu adalah hal yang disebut spiritual. Kita sama-sama tahu bahwa itu disebut hal spiritual. Anda berdoa, itu hal spiritual. Anda menyembah, itu hal spiritual. Anda renungkan firman, itu hal spiritual. Karena dengan demikian, kontak Anda dan saya adalah firman yang mengatakan adalah roh, sebuah koneksi roh. Amin. Haleluya. Jadi waktu Anda menyembah, koneksi roh. Waktu Anda baca renungkan firman, koneksi roh. Waktu Anda saudara menyembah di dalam doa, Anda memperkatakan sebuah profetik, itu koneksi roh.
Jadi doa, pujian, penyembahan, merenungkan firman, koneksi roh. Dan koneksi roh itu, manifest hadirat Tuhan itu datang, dikerjakan bagi iman Anda. Amin. Haleluya. Seperti itu. Jadi ada banyak orang, disayangkan sekali, khususnya Kristen, Bapak Ibu Saudari, merenungkan firman hanya sebatas baca, merenungkan seperti biasa. Berdoa dan menyembah hanya batas seperti doa dan penyembahan seperti biasa. Padahal di situ ada kehadiran Allah. Amin. Padahal di situ ada manifestasi Allah. Haleluya. Amin. Padahal di situ ada perkara-perkara roh Allah yang akan disingkapkan. Sebab karena tadi Pak Pendeta Yeskel Hebron katakan, adakah di antara Anda mendapat pesan Tuhan di dalam penyembahan? Disayangkan sekali kalau sebuah secret yang luar biasa, sebuah rahasia surga, secret heaven bahasa yang dikatakan demikian, yang luar biasa, tidak kita dapat. Anda berdoa, Anda menyembah, Anda merenungkan firman, surga sedang datang, Allah sedang dimanifestasikan rohnya, tapi kita nggak dapat pesan. Nah, haleluya. Seorang yang disebut apostolik profetik akan mendapat pesan. Amin. Seorang yang disebut 5 jawatan Allah akan mendapat pesan. Amin. Setiap orang yang berdoa, menyembah, merenungkan firman, terkoneksi dengan surga, roh Allah sedang dimanifestasikan, pesannya dapat. Pesannya dapat. Kalau nggak dapat pesan, Anda bukan hamba di dalam roh Allah. Nah, orang yang hidup di dalam roh Allah, dia akan dapat koneksi message dari Tuhan. Kalau dia nggak memiliki suatu koneksi message dari Tuhan, dia bukan hamba dalam roh. Dia bukan orang yang hidup dalam roh Allah. Dia hanya sebatas Kristen yang dikatakan kategori terima Yesus juru selamat, tetapi tidak memiliki roh Allah. Nah, saudara lihat baik-baik firman Tuhan. Saya baca sekali lagi. 2 Korintus 3:17, dia katakan sebab Tuhan adalah roh. Jadi Anda dan saya koneksinya roh. Segala sesuatu apa yang Anda tindaki, lakukan di dalam rohani itu adalah roh. Nah, lanjut dia katakan, dan di mana ada roh Allah, di situ ada kemerdekaan. Haleluya, amin. Saudara, di mana ada roh Allah, di situ ada roh kemerdekaan. Saya senang dengan bahasa seorang Paulus kepada jemaat di Korintus. Anda tahu jemaat Korintus ini jemaat yang luar biasa, yang penuh dengan perkara-perkara manifestasi Roh Kudus, yang kreatif. Karena itu seorang Paulus katakan kepada jemaat di Korintus bahwa jangan sampai menyalahgunakan pemakaian atau karunia. Haleluya. Saudara lihat baik-baik, sekali lagi saya baca baris keduanya di 2 Korintus 3:17. Dan di mana ada roh Allah, di situ ada kemerdekaan. Di mana ada roh Allah, di mana ada roh Tuhan dalam diri Anda, di situ ada kebebasan. Amin. Di situ ada kemerdekaan. Artinya apa? Tuhan nggak mau, Allah nggak mau Anda hanya sebatas menerima Yesus sebagai Tuhan Juru Selamat, tetapi tidak memiliki roh Allah yang dimanifestasikan. Nah, nanti kita hanya menjadi sebatas gereja yang aktif di dalam pelayanan, yang aktif di dalam ibadah, baik dalam persekutuan, tapi tidak punya pengertian di dalam manifest roh Allah, hidup pertobatan kekristenan kita. Paulus katakan kepada jemaat di Rom demikian, Roma pasal 10 ayat yang kedua, mereka giat tapi tanpa pengertian yang benar. Apa artinya, saudaraku? Artinya orang yang sudah terima Yesus sebagai Tuhan Juru Selamat, tetapi tidak memiliki manifest roh Allah di dalam dirinya. Nah, artinya mereka sudah memberi diri di dalam kesibukan, kegiatan secara rohani, tetapi roh Allah dalam diri mereka tidak manifest. Tidak mengalami perkara-perkara pergerakan roh yang besar. Saya rindu membangkitkan manifest roh Allah dalam diri Anda. Saya rindu roh Allah dalam diri Anda itu terbakar. Kenapa? Paulus mengutip kepada jemaat di Rom pasal yang ke-12 ayat yang ke-11, biarlah rohmu menyala-nyala. Kenapa demikian? Ada pertanyaan demikian kepada jemaat tersebut. Maksud daripada Paulus jangan hanya sebatas engkau mengetahui, mengenal tentang anak Allah Yesus Kristus, tetapi api itu tidak ada, roh itu tidak ada. Pertanyaannya bagi Anda sudah menerima Yesus, apakah api itu ada atau tidak? Apakah roh itu tetap menyala atau tidak? Atau hanya pada waktu Anda kepenuhan di dalam Pentakosta pencurahan dan mengalami api. Pada waktu Anda kumpul di MDSB seperti demikian, di dalam doa pujian penyembahan, dan baru ada api. Api bukan hanya pada waktu Anda mengalami ibadah-ibadah tersebut, tetapi api selalu ada di dalam diri Anda.
Amin. Roh Allah itu selalu ada dalam diri Anda, terkoneksi terus. Terkoneksi dengan Roh Allah bukan berarti Anda nanti ada di tempat ibadah-ibadah tersebut. Ibadah revival, KKR, ibadah seminar revival, ibadah-ibadah pengetahuan rohani, baru api terbakar. Tidak, saudara. Tapi Roh Allah, api itu tetap terjaga di dalam diri Anda setiap hari. Amin. Haleluya, amin. Di mana Anda berada, Anda mengalami api pergerakan. Di mana Anda berada, Anda mengalami Roh Allah yang dimanifestasikan. Amin. Itulah api pergerakan Allah. Itulah Roh Allah yang tidak hanya sebatas menerima Yesus sebagai Tuhan Juru Selamat, tetapi api yang engkau jaga di dalam dirimu. Amin. Amin. Saya duduk di mana, saya dengar Roh Tuhan bicara. Saya jalan kemana, saya dengar Roh Tuhan bicara. Saya bawa motor, saya bawa mobil, saya dengar suara Tuhan bicara. Saya ketemu orang, Tuhan ngomong ke saya tentang dia. Saya lihat Anda, Tuhan ngomong saya tentang Anda. Itulah Roh Allah yang sedang dimanifestasikan dalam diri Anda. Dan ini ada kepada apostolik profetik. Amin. Haleluya. Amin. Ini Alkitab. Karena itu Bapak Ibu Saudari, kemerdekaan Anda dan saya bukan hanya sebatas menerima Yesus Tuhan Juru Selamat. Harus lebih menyelam ke dalam, harus lebih tenggelam dengan Allah untuk masuk lebih dalam mengenal Dia secara pribadi. Bukan hanya untuk mengenal Yesus, tetapi Bapaknya harus dikenal juga. Amin. Haleluya. Alkitab, itu firman Tuhan. Itu firman Tuhan, saudara. Alkitab katakan jangan hanya sebatas mengenal anak, tetapi Bapak juga harus dikenal. Itu firman Tuhan. Karena Yesus sendiri berkata, engkau akan melalui aku dan akan mengenal Bapa. Jadi bukan hanya sebatas anak yang kita kenal, Bapa juga harus kita kenal. Manifest Roh Allah-nya harus kita kenal. Karena itu ada begitu banyak orang Kristen, disayangkan sekali, saudara. Haleluya. Tidak punya connecting dengan Roh Allah. Lipat tangan mereka hanya sebatas agamawi saja. Penyembahan mereka hanya sebatas agamawi saja. Merenungkan firman hanya sebatas agamawi saja. Tetapi tidak mengalami tenggelam lebih dalam dengan Allah. Disayangkan sekali. Pertanyaannya bagi Anda dan saya, apakah Anda sudah tenggelam dengan Roh Allah itu? Apakah api itu tetap terjaga atau tidak? Haleluya, amin. Ini yang dimaksudkan firman Tuhan. Di mana ada Roh Allah, di situ ada kemerdekaan. Amin. Di mana ada Roh Tuhan dalam diri Anda, ada api Allah, ada manifestasi yang luar biasa, kemenangan selalu Anda gapai. Amin. Angkat baik-baik bahasa ini. Ini bukan satu teologi dari saya, tapi saya mempelajari firman. Saya suka baca Alkitab, saya suka mencari pengetahuan umum, saya senang dengan pengetahuan saudara. Setiap hari saya, istri, anak-anak baca firman. Kalau Anda sebagai hamba Tuhan, keluarga hamba Tuhan, kalau Anda sebagai keluarga orang Kristen, orang percaya, jadilah, khususnya bapak-bapak ya, jadilah imam yang baik. Amin. Haleluya. Jadilah imam yang baik. Mentoring istri anak Anda di dalam perkara Tuhan. Setiap hari, saudara, saya, istri, anak-anak menyembah, baca firman. Anda tahu anak saya 4, yang paling kecil baru memasuk 3 tahun, dia sudah bisa bersyafaat. Anak saya yang paling kecil sudah bisa bersyafaat, sudah bisa menyembah. Saya melatih mereka untuk jadi prajurit Tuhan. Mereka senang menyembah Tuhan. Mereka senang merenungkan firman. Istri saya melatih mereka untuk menghafal ayat per ayat. Apakah Anda imam yang benar atau tidak? Amin. Status sebagai suami ada 3 di dalam diri Anda. Bapak-bapak dengar, Anda imam, nabi, dan raja di dalam keluarga. Amin. Haleluya. Yang setuju katakan amin. Amin. Kalau Anda nggak jadi imam, pasti Anda bukan nabi dan raja. Istri dan anak tidak akan hormat kepada Anda karena pengajarannya salah. Keteladanannya tidak ada. Haleluya. Jadi Bapak Ibu Saudari, jadikan rumahmu adalah gerejamu. Amin. Haleluya. Jadikan rumahmu adalah bait Allah. Jadikan keluargamu adalah mezbah Tuhan. Menghadirkan Tuhan, memanifestasikan Roh Allah dimulai dari Yerusalemmu. Kisah 1:8 katakan, dimulai dari diri keluarga Anda dan penjangkauan akan terjadi. Amin. Haleluya. Anda mau cari partner. Partner paling dekat adalah istri dan anak.
dan suami yang ada. Anda mau cari mitra, orang dalam rumah adalah mitra yang benar di dalam pelayanan perkara-perkara Tuhan. Dimulai dari dalam, pergerakan akan terjadi. Dimulai dari negerimu sendiri, dimulai dari kotamu sendiri, di mana ada orang-orang yang kau kasihi yang memulai bersama dengan Anda. Penjangkauan akan terjadi. Peperangan rohani yang silih berganti kepada gereja Tuhan seringkali adalah keluarga. Keluarga. Kalau Anda sebagai hamba Tuhan, pendoa jemaat Tuhan, tidak mengcover keluarga Anda, menjadikan keluarga Anda adalah rumah Tuhan, peperangan akan terjadi setiap hari. Amin. Peperangan akan terjadi setiap hari. Kalau Anda berkata, Pak Pendeta kan pengkhotbah 8 sudah menyebutkan demikian, tidak ada hari-hari tanpa berhenti untuk berperang. Benar. Tidak ada hari berhenti untuk berperang. Semua setiap hari berperang. Musuh kita roh jahat. Tapi ingat baik, kalau tidak melengkapi terlebih dahulu dari dalam, saudara, istri, anakmu, suamimu, peperangan-peperangan akan terjadi, silih berganti dari dalam. Dan jangan pernah membela diri sebagai orang Kristen percaya. Saya mau melayani Tuhan, urusan keluarga saya adalah urusan Tuhan. Salah. Keliru, saudara. Ini seringkali adalah bekal yang salah dari pelayanan yang saya sering dengar. Nggak tahu, nggak ngerti saya pelayanan apa model begitu. Nggak bisa kita mengikuti cara demikian. Yang penting saya pergi melayani, dipanggil pilih Tuhan. Istri, suami, anak-anak belakangan aja. Padahal keluarga lagi kacau. Keluarga lagi kacau dan kita membela diri mengatakan apa? Saya terpilih untuk melayani. Saya hanya bisa membawa doa aja sama mereka. Karena mereka keluarga yang susah diurus. Saya punya kesaksian bagi Anda. Saya anak ditinggalkan oleh papa saya berpuluh tahun. Dan sewaktu saya mengenal Yesus Kristus Tuhan di usia saya remaja, doa saya dan kata-kata saya tidak pernah berhenti. Saya kunjungi orang tua saya dan mereka menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Amin. Haleluya. Jadi tidak hanya sebatas panggilan yang Anda pikirkan dan saya pikirkan kita ini sudah terpilih, tapi kita tidak melihat yang di dalam. Kita juga harus memperhatikan yang di dalam. Peperangan terbesar kata Injil, kata Yesus adalah keluarga. Amin. Anda harus memperlengkapi keluarga, baru Anda menyerang, baru Anda membangun kubu, baru Anda menjaga menara. Kalau Anda tidak memperlengkapi keluarga, bobol, saudara. Bobol, saudara. Saya mempelajari silsilah Alkitab demikian. Saya mempelajari isi-isi firman Tuhan demikian. Kenapa ada Abraham, Ishak, dan Yakub yang barengan selalu? Keturunan daripada anak-anak Allah. Tercover. Abraham takut Allah, Ishak takut Allah, Yakub takut Allah. Mereka disebut anak-anak Allah. Amin. Haleluya. Walaupun di dalam rumah tangga mereka silih berganti, ada banyak hal peperangan-peperangan rohani terjadi. Karena memang zaman perjanjian lama demikian, saudara. Tapi dari ketiga keturunan ini disebut anak perjanjian. Itu mereka tercover di dalam hukum-hukum Allah. Amin. Haleluya. Nah, saya mau ajak Bapak Ibu Saudari untuk lebih ke dalam lagi dan mengalami perkara manifest roh Allah. Lihat baik-baik yang saya katakan tadi, kata eloteria di dalam bahasa versi aslinya ada orang merdeka, ada orang bebas, kata firman Tuhan. Nah, saya mempelajari juga di KBBI menyebutkan hal yang sama. Hal yang sama. Kata bebas, lepas dari tuntutan, tidak ada terikatnya. Itu versi dari Kamus Besar Bahasa Indonesia. Oke, kita lanjut. Nah, saya memberi catatan di sini, Bapak Ibu Saudari, pada waktu Anda hidup merdeka, sudah menerima Yesus sebagai Tuhan Juru Selamat, tentunya kuasa darah Yesus dimanifestasikan dalam diri Anda sudah termaterai sebagai umat yang dikasihi oleh Bapa. Amin. Itu firman Tuhan katakan. Artinya dari kedua daripada bahasa yang Anda dengar dari versi-versinya, baik itu versi asli dan versi daripada KBBI-nya, dan kita melihat mengutip apa yang dikatakan 2 Korintus 3 ayat 17,
Nah, dari bahasa ini menyimpulkan bahwa Anda dan saya hidup tidak lagi dalam perbudakan, baik iblis ataupun kedagingan. Amin. Jadi orang yang sudah merdeka tidak dalam perbudakan roh jahat, tidak dalam perbudakan perhambaan dosa. Amin. Karena roh Allah di dalam dirinya mengalahkan tipu muslihat roh jahat dan mengalahkan keinginan daging. Haleluya, amin. Itu Alkitab, itu firman Tuhan. Nah, dia katakan di sini, Anda yang sudah hidup di dalam kemerdekaan, firman Tuhan katakan, Alkitab katakan, dengar baik Bapak Ibu Saudari, Anda yang sudah hidup dalam kemerdekaan, yang tadi saya katakan di dalam pemateran darah domba Nazaret, Yesus Kristus Tuhan, Anda sudah mengalami Dia sebagai Tuhan Juru Selamat, dan artinya Anda sudah hidup dalam kelahiran baru. Dan orang yang sudah hidup dalam kelahiran baru adalah orang yang mengalami roh Allah. Nah, dan ingat baik apa yang tadi saya katakan, ada referensi juga firman Tuhan katakan Roma 8 ayat 1 dan 2. Anda bisa terlibat bersama saya baca ini. Roma pasal 8 ayat 1 dan 2. Saya baca ya, firman Tuhan katakan demikian. Angkat baik bahasa ini. Demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Amin. Orang yang sudah di dalam Kristus Yesus tidak ada penghukuman. Tidak ada penghukuman, kata firman Tuhan. Roh yang memberi hidup telah memerdekakan kamu dalam Kristus dari hukum dosa dan hukum maut. Saya akan gali lebih dalam bahasa daripada arti firman ini yang saya dapat pesan daripada Roh Kudus Tuhan. Kalau Anda sampai hari ini menjadi Kristen yang merasa tubuh Anda tetap lemah secara fisik, dan ada satu pandangan, paradigma Anda, pikiran Anda berkata bahwa ini adalah ikatan turun-temurun. Mama saya sakit ini, papa saya sakit ini, oma saya sakit ini, opa saya sakit ini, turun ke saya sebagai anak. Kalau Anda sudah di dalam Kristus, tidak ada penghukuman, ikatan sakit penyakit. Yang setuju katakan amin. Tidak ada. Tidak ada Bapak Ibu Saudara. Dan kalau Anda berkata demikian, oma opa saya, mama papa saya, garis keturunan saya, sampai hari ini saya mengalami kesusahan itu, miskin, minta-minta. Ekonomi saya tidak pernah naik, tidak pernah baik. Bapak Ibu Saudari, Anda sudah menang, terbebas daripada kutuk kesusahan itu. Anda diberkati dengan melimpah-limpah. Amin. Haleluya. Anda diberkati dengan melimpah-limpah. Kalau juga ada asumsi yang demikian, katakan, keluarga saya seringkali dari turun-temurun itu, nenek moyang saya karena dia punya pegangan, karena dia punya okultisme opo-opo, sampai turun ke keluarga kami diganggu setan. Ikatannya susah dilepas. Kalau Anda sudah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, roh kemerdekaan itu sudah membebaskan Anda dan saya. Haleluya, amin saudara. Amin. Firman Tuhan katakan demikian. Lanjut, dia berkata demikian. Roh yang memberi hidup telah memerdekakan kamu dalam Kristus dari hukum dosa dan hukum maut. Jadi orang yang hidup dalam roh Allah, hukum dosa, hukum maut tidak berlaku, saudara. Tidak berlaku, saudara. Hukum dosa dan hukum maut tidak berlaku bagi orang yang sudah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Tidak ada kuasa lagi. Tidak ada kuasa lagi. Saya mau beritahu kepada Bapak Ibu Saudari dan satu pertanyaan. Apa yang mengakibatkan orang Kristen seringkali mengalami kesusahan? Orang Kristen seringkali diganggu oleh roh jahat. Orang Kristen seringkali mengalami yang disebut sakit penyakit yang beruntun silih berganti. Apa yang menjadikan hal itu demikian? Masalahnya hanya sederhana. Pada waktu daging kita tidak disangkal, di mana pikiran kita menjadi celak. Saudara, peperangan yang besar dalam diri Anda dan saya, peperangan yang besar di atmosfer dunia ini, yang dikatakan Efesus pasal 6 ayat 10-11 adalah penghulu pemerintah di udara. Itu roh jahat. Sesungguhnya yang paling besar peperangannya adalah pikiran di dalam diri Anda dan saya. Pikiran di dalam diri Anda dan saya. Itu peperangan yang paling besar. Bagaimana Anda bisa mengalahkan iblis, setan, roh jahat, kalau diri kita, pikiran kita tidak dikalahkan? Amen. Nggak bisa.
Ada seorang hamba Tuhan meletakkan tangan kepada orang yang kerasukan. Tetapi waktu dia mendoakan orang kerasukan, roh jahatnya malah mukul balik ke dia. Apa masalah itu? Apa masalah itu? Apa yang mengakibatkan itu? Ada kedagingan yang menunggangi hamba Tuhan tersebut. Ada pikiran yang belum dibenarkan oleh hamba Tuhan tersebut. Kok bisa roh jahatnya yang menunggangi orang tersebut mukul balik dia? Saudara ingat Markus pasal 5. Waktu Yesus ada di Gerasa, saudara. Ada orang yang terikat dengan rantai, itu yang dirasuki oleh roh legion. Dia tersungkur di kaki Yesus. Yesus hanya menatapnya, dan dia memohon untuk dipindahkan ke babi-babi itu. Yesus mengusirnya. Artinya apa? Di mana Anda ada roh Allah, roh jahat itu akan tersungkur di kaki Anda. Yang setuju katakan amin. Di mana Anda memiliki roh Allah, manifestasi roh jahat itu tidak akan muncul. Tidak akan muncul. Tidak akan muncul. Malah Tuhan memberi kuasa kepada Anda untuk mengikat manifestasi roh jahat. Haleluya. Pada waktu peperangan rohani terjadi, Matius 18:18 katakan, Allah memberi Anda perintah dan saya untuk mengikat manifestasi itu, untuk menghadirkan kerajaan Allah datang. Itu firman Tuhan. Karena Lukas 10:19 sudah menyebutkan, roh jahat ada di bawah kaki Anda. Jadi waktu Anda mengalami satu manifest roh Allah, Anda mendapat satu pernyataan Allah, dan Tuhan mengatakan demikian tentang negeri kota Anda, tentang hidup Anda, tentang keluarga Anda, tentang usaha Anda. Itu konfirmasi Allah untuk Anda bisa mengikat manifestasi roh jahat sehingga dia tidak bermanifestasi di situ. Amin. Itu konfirmasi Allah. Konfirmasi Allah sehingga Anda bisa mengikat roh jahat yang tidak bisa manifestasi di situ. Itu konfirmasi Tuhan. Pada waktu ada kejadian-kejadian tidak baik di Indonesia, Tuhan memberi pesan kepada MDSB, ikat manifestasinya. Ikat manifestasinya. Kita mengikat manifestasinya, Bapak Ibu Saudara. Kita mengikat manifestasinya. Sehingga manifestasinya tidak akan terjadi bagi bangsa negeri kita. Malah manifestasi roh Allah yang akan terjadi. Revival, transformasi bagi Indonesia. Amin. Seperti itu. Roh Allah itu di dalam diri kita mengerjakan demikian. Roh Allah itu mengerjakan demikian. Kisah Sadrak, Mesak, dan Abednego. Nebukadnezar sampai mengenal Allah. Itu pergerakan roh Allah. Suatu teofani terjadi, saudara, di dalam api yang sangat besar, yang sangat menakutkan. Di situ ada 4 sosok. Satunya adalah Allah itu sendiri, malaikat Tuhan. Amin. Haleluya. Pada waktu mereka dimasukkan di perapian perbuatan yang sangat besar, roh Allah dalam diri mereka dimanifestasikan. Mereka nggak kebakar. Haleluya, amin. Konfirmasi Tuhan sudah ada kepada mereka. Mereka sudah berkata-kata kepada Tuhan. Dan itu terjadi pertolongan Allah. Sehingga raja tersebut, saudara, ketakutan dan mengenal Allah daripada hamba-hamba Allah ini. Amin. Tuhan akan membuktikan roh Allah dalam diri Anda untuk bumi dunia ini ketakutan dengan roh Allah dalam diri Anda, sehingga mereka akan sujud berlutut bahwa Allah Israel, Allah yang kudus, Allah Anda dan saya harus disembah. Amin. Suatu ada manifestasi roh Allah dalam diri Anda dan saya, orang-orang itu akan sujud menyembah. Itu firman Tuhan. Orang-orang itu akan datang kepada Allah. Yesaya 60 katakan demikian. Suatu ada terang kemuliaan Tuhan bersinar dalam diri Anda dan saya. Suatu ada roh Allah yang bersinar dalam diri Anda dan saya, akan menerangi kegelapan. Para pemimpin-pemimpin, para penguasa-penguasa, orang-orang hebat akan datang kepada Anda karena ada roh Allah dalam diri Anda dan saya. Amin. Mereka akan datang mencari pengajaran akan Allah, kata firman. Bahkan mereka, para kaum bangsa yang di seberang sana, akan membawa korban-korban kepada rumah Allah. Anda dan saya akan menikmati berkat itu. Itu firman Tuhan, saudara. Ini firman Tuhan. Aktifkan roh Allah dalam diri Anda. Jangan hanya sebatas menerima Yesus sebagai Tuhan Juru Selamat dan hanya stuck di situ. Tetapi roh Allah tidak hidup, tidak menyala-nyala.
Orang yang hidup dengan roh Allah yang menyala-nyala, dia selalu mendapat connecting-nya Tuhan, message-nya Tuhan. Dia selalu mendapat satu perkara-perkara surga setiap hari baru. Haleluya, amin. Amin. Haleluya. Kalau Anda sebagai hamba Tuhan tidak menikmati perkara hal yang baru setiap hari, iman Anda akan dikalahkan oleh roh jahat, saudara. Iman Anda akan dikalahkan oleh roh jahat. Haleluya. Anda tahu, kemenangan roh jahat hanya mudah untuk didapat kepada orang Kristen waktu tidak ada roh Allah di dalam dirinya. Roh jahat nggak takut dengan penyembah, roh jahat nggak takut dengan pendoa, roh jahat nggak takut dengan pendeta seperti saya, pengkhotbah seperti Anda. Tapi dia paling takut kalau ada roh Allah, api Allah yang menyala-nyala dalam diri Anda. Amin. Haleluya. Kalau ada api Allah yang menyala-nyala dalam diri Anda, dia ketakutan. Dia nggak bisa menyentuh menjamah Anda. Itu firman Tuhan. Jadi poin yang pertama adalah kita orang yang sudah merdeka, saudara. Karena itu ada firman Tuhan, katakan apa, saudara? Galatia 5 ayat yang ke-16. Paulus katakan begini kepada jemaat di Galatia. Maksudku ialah hiduplah oleh roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Amin. Hiduplah oleh roh. Jadi kalau hanya sebatas Anda menerima Yesus Tuhan Juru Selamat dan tidak lebih masuk lagi ke dalam hidup dalam roh, daging masih mampu bisa berkuasa dalam diri manusia tersebut. Haleluya, amin. Ada satu pengajaran yang mengatakan demikian, saya nggak senang, nggak suka. Pengajarannya berkata, kita cukup menerima Yesus saja, kita sudah selamat. Tetapi Yesus pun memiliki roh Bapa. Memiliki roh Bapa. Jadi waktu Anda menerima Yesus sebagai Tuhan Juru Selamat, Anda harus memiliki roh Allah, roh Bapa itu. Bukankah sudah cukup, Pak Christian, untuk memiliki Kristus saja? Harus lebih dalam. Harus lebih dalam. Harus lebih dalam. Karena itu kita harus mengenal tiga pribadi itu, yang adalah satu. Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Yang setuju katakan amin. Haleluya. Kalau kita nggak mengenal tiga pribadi ini, kita hanya mengenal satu pribadi, itu kebodohan bagi orang Kristen, saya katakan. Setuju dengan saya, saudara? Kalau Anda hanya mengenal Yesus Kristus, tidak mengenal Bapa dan Roh Kudus, itu bodoh namanya. Bodoh, saudara. Pengajaran pendeta kalau hanya katakan sampai saja di Kristus sudah cukup, saya katakan itu pengajaran pendeta yang bodoh. Kita harus mengenal tiga pribadi ini untuk hidup dalam diri kita. Mengenal Kristus Juru Selamat. Amin. Haleluya. Mengenal Bapa, mengenal pribadinya Roh Kudus. Kita harus mengenal tiga pribadi ini dalam hidup kita. Jadi kalau Anda sebagai hamba Tuhan tidak mengajarkan kepada jemaat, kenallah tiga pribadi di dalam Kristen Anda. Bapa, Anak, dan Roh Kudus yang adalah satu. Kalau kita tidak mengenal dia, kita tidak akan mengalami pekerjaan-pekerjaan spiritual yang hebat. Amin. Kita tidak akan mengalami penggenapan janji-janji apa yang Allah sudah janjikan bagi orang yang mengasihi dia. Amin. Itulah firman Tuhan. Dia berkata lanjut, Galatia 5 ayat yang ke-25, jikalau kita hidup oleh roh, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh roh. Wow. Hidup dipimpin oleh roh berarti manusia Anda nggak ada sama sekali. Seperti Filipi pasal 2, Yesus mengosongkan dirinya sama sekali, padahal dia adalah manusia Allah. Tetapi dia mengosongkan dirinya sama sekali supaya Bapaknya yang penuh dalam dirinya. Amin. Roh Allah yang penuh dalam dirinya. Anda manusia Kristen yang percaya, tidak harus memiliki yang disebut suatu dasar pelayanan di dalam terobosan-terobosan pemakaian karunia. Enggak cukup, saudara. Yesus bisa buat mujizat, membangkitkan orang mati, menyembuhkan orang sakit, mengusir roh jahat. Yesus bisa buat perkara-perkara karunia seperti itu. Haleluya. Dan saya mau beritahu kepada Anda dan diri saya, kita tidak hanya harus memiliki cuma demikian, tetapi lebih daripada demikian. Ini kok konsepnya ada di mana, Pak Pendeta Christian? Ini konsepnya Allah, firman Tuhan. Jadi kalau kekristenan orang percaya sebagai hamba Tuhan hanya sebatas karunia, itu dangkal. Haleluya, amin. Rasul Paulus mengatakan, dia sebagai apostolik yang luar biasa. Dia tidak hanya bersandar di dalam pemakaian karunia. Itu dangkal. Dangkal, saudara.
Saya mau beritahu, kalau Anda hanya bersandar di dalam pemakaian karunia itu dangkal. Dangkal, masih tofor kalau orang Manado bilang, Pak Pendeta Yeskiel. Masih tofor katanya. Nah, jadi Anda harus masuk tenggelam. Itu masih tofor orang Manado bilang. Jadi orang masih berkarunia itu dangkal. Dangkal. Penuh Roh Kudus berkarunia, dangkal. Karena orang berkarunia penuh Roh Kudus masih bisa bikin dosa. Dangkal. Kalau orang sudah penuh Roh Allah, penuh manifestasi Roh Allah, tidak akan bikin dosa. Amin. Haleluya. Matius 7:21-23. Mereka ini orang sudah berbuat pemakaian karunia yang hebat. Menyembuhkan yang sakit, membangkitkan orang mati, melepaskan mereka yang terikat dari roh jahat. Tapi Yesus katakan apa? Itu pemakaian-pemakaian. Aku tidak mengenal mereka sama sekali. Jadi jangan cuma sebatas di pemakaian. 1 Korintus 12 dan 14, pemakaian karunia. Paulus mengatakan kepada jemaat di Korintus pasal 13, wow, Anda jangan cuma memiliki karunia, tetapi tidak memiliki kasih, Kristus, Roh Allah. Amin, haleluya. Dangkal, saudara. Haleluya. Jadi karunia itu, saudara, kalau Anda hanya menjadi satu pelengkap di dalam pelayanan, tapi tidak memiliki Roh Allah, yang disebut di sini adalah di mana hidup Anda dipimpin Roh Allah, seperti Yesus Kristus mengosongkan kealahannya dalam dirinya sendiri. Dia mau Bapaknya yang pimpin dia. Amin. Dia bukan mau kuasa pemakaian yang pimpin dia, tapi dia mau Allah Bapaknya yang pimpin dia. Haleluya. Ini yang disebut api yang menyala-nyala yang terjaga dalam diri Anda. Roh Allah. Saya mengalami itu sampai hari ini, Bapak Ibu Saudari. Saya mengalaminya. Jadi suatu pertanyaan lanjut seperti ini, Bapak Ibu. Sedikit lagi. Kenapa kita harus hidup dalam Roh Allah? Maksud Allah apa? Kenapa kita harus hidup dalam Roh Allah? Harus dipimpin oleh Roh Allah. Maksudnya apa? Supaya Anda dan saya menjadi serupa gambarannya. Serupa dengan gambaran. Saya nggak ngomong serupa gambaran Kristus. Di firman ini saya nggak menemukan di dalam kitabnya 2 Korintus 3:18, kita akan baca nanti. Jadi suatu pertanyaan bagi Anda dan saya. Kenapa Allah menginginkan Anda harus hidup dalam Roh Allah? Karena kerinduannya Anda menjadi serupa gambarannya. Amin. Anda lihat 2 Korintus 3:18, poin yang terakhirnya. Lihat baik-baik. 2 Korintus 3:18. Dan kita semua mencerminkan kemuliaan Tuhan dengan muka yang tidak berselubung. Dan karena kemuliaan itu datangnya dari Tuhan yang adalah Roh. Kemuliaan itu datangnya dari Tuhan yang adalah apa? Bapak Ibu Saudara, Roh. Roh. Maka kita diubah menjadi dengan, jadi kalau Anda sudah hidup dalam Roh, Anda diubah menjadi serupa dengan gambarnya. Amin. Amin. Kalau Anda sudah hidup dalam Roh, Anda akan serupa dengan gambarnya. Lihat Kejadian 1:26. Apa maksudnya serupa dengan gambarnya? Saya nggak berani khotbah dengan teologi atau asumsi pengetahuan saya nggak berani. Saya harus cari konfirmasi Tuhan. Maksudnya firman ini apa? Sehingga itu akan jadi berkat buat saya dan berkat bagi Anda. Amin. Maksudnya apa kata firman Tuhan? Serupa dengan gambarnya. Karena Anda sudah di dalam Roh, hidup dalam Roh, harus serupa dengan gambarnya. Itu keinginannya. Amin. Kejadian 1:26. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan Anda dan saya, manusia, kata Tuhan, menurut gambar dan rupa kita. Yang setuju katakan amin. Amin. Haleluya. Tuhan berfirman kepada Anda dan saya, manusia yang menurut gambar dan rupa kita. Seringkali ini menjadi satu pengetahuan teologi khotbah dari begitu banyak pendeta dengan rema-rema yang lain. Tetapi kalau saya mendapatkan remanya lebih dalam lagi untuk menjadi berkat bagi Anda dan saya. Karena ini menjadi satu harapan kerinduan Tuhan. Anda bukan hanya sebatas di dalam anak, tetapi juga di dalam Bapa. Amin. Haleluya. Bukankah Pak Kristen kalau sudah di dalam anak itu adalah dalam Bapa juga? Tapi Alkitab menyatakan demikian yang lain. Yesus pun mengatakan demikian. Engkau akan mengenal Bapa melalui aku. Haleluya. Jadi Yesus mau Anda dan saya juga masuk di dalam Roh Allah, hidup di dalam Bapa. Itu firman Tuhan. Nah, Yohanes 14 menyebutkan demikian ayat 16. Nah,
Kita baca lanjut. Berfirmanlah Allah, Kejadian 1:26. Baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka apa? Berkuasa. Ini yang tadi saya katakan. Begitu banyak para pengkhotbah menyebutkan firman ini, tetapi remanya berbeda. Lihat, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas ternak. Ini bicara berkat. Ini bicara semua penyediaan Tuhan. Baca yang satunya buat Bapak Ibu Saudara-saudari di MDSP. Dan atas seluruh bumi. Yang sepakat dengan saya katakan amin. Anda bukan hanya diberkati, disediakan Allah untuk menjadi hak milik yang sudah paten buat Anda terima. Tetapi juga Anda harus memiliki kuasa paten yang ada di bumi yang Tuhan beri. Amin. Supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, bicara tentang berkat, dan atas ternak dan atas seluruh bumi. Dan atas seluruh bumi. Anda diberi kuasa Tuhan atas seluruh bumi. Bapak Ibu Saudari MDSP, Anda diberi kuasa atas seluruh bumi. Karena itu Anda berdoa minta negeri, minta kota, minta bangsa. Amin. Berkuasa atas seluruh bumi. Roh Allah dalam diri Anda itu berkuasa atas seluruh bumi. Bukankah Allah pencipta dari segala sesuatunya? Haleluya, amin. Itu firman Tuhan. Jadi Tuhan bukan hanya memberikan berkat, tetapi juga memberi otoritas untuk bumi ini milik Anda dan saya. Yang suci Haleluya. Amin. Itu firman. Ini Alkitab. Berkuasa atas bumi. Di dalam bumi ini ada apa? Ada yang nggak baik, yang nggak benar. Anda akan jadi fasilitas dari semuanya untuk mengubah semuanya yang dikerjakan oleh Roh Kudus Yohanes 16 yang akan menginsafkan bumi. Amin. Haleluya. Roh Kudus Allah itu firman Tuhan. Tuhan memberi Anda kuasa akan bumi ini. Di dalam bumi ada apa? Ada roh jahat. Anda diberi kuasa akan roh jahat, diinjak dia, Lukas 19. Amin. Haleluya. Manifestasinya kekuatan orang jahat. Anda diberi kuasa di bumi ini untuk mengikat kekuatan orang jahatnya. Haleluya, amin. Itu firman Tuhan. Jadi bukan hanya berkat, tetapi kuasa atas bumi diberi bagi Anda dan saya. Haleluya, amin. Puji Tuhan, saudara. Ini firman Tuhan. Jadi orang yang hidup dalam roh Allah diberkati dan diberi kuasa di bumi. Amin. Itu firman Tuhan. Luar biasa Bapak Ibu MDSB yang ada, saudara-saudari jemaat Tuhan, hamba-hamba Tuhan. Tuhan menginginkan Anda menikmati berkat yang melimpah. Anda harus minta hak Anda, saudara. Sampai hari ini kalau Anda masih mikir-mikir, nggak enak ya, kok minta berkat sama Tuhan, tiap hari minta berkat. Itu bagian Anda harus minta tiap hari. Kenapa ada pandemi, kenapa ada krisis global? Karena Allah mau menyediakan berkat melimpah bagi Anda supaya Anda tidak krisis secara global. Amin. Haleluya. Minta perusahaan, kata Pak Pendeta Yeskiel katakan tadi, satu visi. Haleluya, amin. Minta berkat-berkat yang besar itu untuk Anda nikmati. Seperti Yabes berdoa. Berkati aku dengan kelimpahan, berlimpah-limpah. Perluas daerahku dan jauhkan aku dari malapetaka. Kenapa enggak tiap hari Anda minta? Tuhan, saya minta semua itu karena itu hak saya. Saya hidup dalam roh Allah. Allah berikan hak kuasa di bumi. Saya mau ambil punya saya di bumi ini. Amin. Minta. Tadi saya katakan kenapa ada pandemi krisis ekonomi global? Karena Tuhan sedang memberkati Anda untuk menjadi lumbung berkat bagi bangsa-bangsa. Amin. Tujuan Allah. Jadi marilah kita berpikir dengan asumsinya Allah, pemikiran Allah. Kenapa ada masalah ini? Rupanya Allah mau berkati saya sebagai anak Tuhan untuk menjadi lumbung Yusuf. Yang setuju katakan amin. Haleluya. Itu caranya Tuhan. Haleluya. Kenapa ada COVID? Rupanya Allah mau pakai saya untuk menyatakan mujizat bagi banyak orang sakit. Amin. Haleluya. Itu cara Tuhan. Haleluya. Itu cara Allah berperkara, bermanifestasi. Jadi kalau Anda seorang pendoa atau panggilan Anda dalam 5 jawatan Allah, Anda harus hidup dalam roh, saudara. Anda harus hidup dalam roh. Otomatis harus hidup dalam roh. Jangan hidup hanya mengenal yang saya katakan tadi, sebatas Yesus Kristus, tapi harus hidup dalam 3 pribadi. Yesus Kristus Tuhan, Allah Bapa dan Roh Kudus. Amin. Yang adalah satu. Kita harus hidup di dalam itu. Nah, firman Tuhan katakan demikian, saudara.
Ini suatu hal yang menarik. Arti daripada kemerdekaan bahasa Sanskerta Indonesia Melayu, saudara. Saya suka belajar dengan hal demikian. Tangkap baik-baik, catat baik-baik artinya. Anda yang merdeka, Anda yang hidup dalam roh Allah. Dalam bahasa versi Sanskerta Indonesia Melayunya disebut Mardika. Mardika. Apa artinya? Orang yang merdeka, orang yang hidup dalam roh Allah. Mardika. Di dalam bahasa versi Indonesia Melayu Sanskerta. Apa artinya Mardika? Apa artinya Mardika? Merdeka. Apa artinya? Dengar. Mardika atau merdeka dalam bahasa versi Indonesia Melayu Sanskerta adalah Anda orang kaya, Anda orang sejahtera, Anda orang yang kuat. Yang setuju katakan Haleluya. Amin. Amin. Haleluya. Anda orang kaya, Anda orang sejahtera, Anda orang kuat. Masuk dengan firman konteks ini. Amin. Merdeka. Merdeka. Versi Melayu Sanskerta Indonesia. Anda orang kaya, Anda orang sejahtera, Anda orang kuat. Yang setuju katakan amin. Amin. Katakan saya kaya. Saya kaya. Katakan saya sejahtera. Saya Katakan sejahtera. saya kuat. Saya kuat. Katakan amin. Haleluya. Amin. Allah merindukan Anda diberkati melimpah-limpah. Allah merindukan hidup Anda sejahtera. Allah merindukan Anda dipakai dengan kuasa, kuat. Yang setuju katakan amin. Haleluya. Amin. Ini firman, saudara. Ini firman. Ini Alkitab. Jadi bukan kebetulan kalau bahasa Sanskerta Indonesia Melayu kita berkatakan merdeka atau merdeka adalah Anda orang kaya, Anda orang sejahtera, Anda orang kuat. Amin. Karena semua pasti diambil daripada topik bahasa firman. Haleluya, amin. Sebelum ada kata-kata bahasa Indonesia, kata-kata Tuhan sudah ada dan disalin menjadi kata bahasa Indonesia. Amin. Itulah yang mereka ambil. Merdeka, merdeka. Orang yang merdeka, orang yang merdeka adalah orang kaya, orang yang sejahtera, orang yang kuat. Tuhan Yesus memberkati. Sama-sama katakan amin.